Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Marifat Rudiana dengan NIM 33332401113 dari kelas 7. Ini saya akan mengerjakan tugas mingguan statistika 2 pada modul 4 yaitu analisis covariance atau ANAVA. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada shift 2. Jadi untuk yang pertama, pada PT OSIP yang merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produk. Manajemen ingin mengetahui apakah produk tersebut terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat unit sebagai berikut. Step 1 itu sebagai berikut ini, step 2 ini, step 3 ini, dan step 4 ini. Gunakan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikan A sama dengan 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antara shift produksi. Oke. Untuk mengerjakannya kita akan menggunakan RStudio. Oke, jadi di sini pada soal pertama itu dilakukan uji ANAVA pada satu arah untuk mengetahui apakah jumlah shift berpengaruh terhadap jumlah produk cacat. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah jumlah shift dan variabel independennya adalah jumlah produk cacatnya. Oke, langkah pertama itu adalah menginput data dari Excel. Jadi, data-data yang sudah kita data-data yang ada pada soal tersebut kita masukkan terlebih dahulu pada Excel. Selanjutnya, kita akan membaca menggunakan sintaks di RStudio ini. Nah, selanjutnya, apabila kita sudah menginput datanya, kita memastikan variabel faktor dan dependen. Kita menentukan bahwa jumlah shift-nya itu adalah faktor dan juga produk cacatnya itu adalah numerik. Maka selanjutnya itu adalah menguji homogenitas varians menggunakan Lafayette test. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa value-nya itu adalah 0,8328. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,5, maka data tersebut memiliki varians yang homogen. Selanjutnya itu adalah menguji normalitas. Itu dengan menggunakan Shapiro test. Dengan Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan bahwa p-value-nya sebesar 0,314 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kedua asumsi tersebut telah memenuhi, maka analisis dapat dilanjutkan dengan menggunakan ANOVA satu arah. Untuk hasil dari ANOVA-nya menunjukkan bahwa p-value-nya sebesar 2,505 kali 10 pangkat minus 6 atau lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat yang signifikan pada setiap saja. Oke, selanjutnya itu adalah nomor 2. Oke, untuk nomor 2 itu adalah PT Evalion Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik dalam proses produksi. Perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat di unit. Oke, jadi sini jenis materialnya ada 3, itu adalah polypropylene, PET, dan juga HDPE dengan suhu cetakannya itu adalah 180 derajat, 200 derajat, dan 240 derajat. Nah, jumlah produk cacat dari setiap suhunya itu adalah ini, dan juga ini. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikan 5% atau 0,005, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antara variabel. Kita akan menggunakan RStudio lagi untuk menentukan nilainya. Seperti biasa, kita akan membaca ataupun menginput data Excel yang sudah kita buat sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian kita akan
Pada soal ini, dilakukan ANOVA 2 arah untuk mengetahui pengaruh jenis material dan juga suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat, serta melihat interaksi antara kedua faktor tersebut. Untuk variabel independennya itu adalah jenis material dan juga suhu cetakan, sedangkan variabel dependennya adalah jumlah produk cacat. Datanya diinput dari file Excel. Kemudian, variabel jenis material dan suhu cetakan itu diubah menjadi faktor, dan jumlah penduduknya itu adalah numerik. Kemudian untuk uji homogennya itu adalah menggunakan Lavene test. Hasilnya menunjukkan bahwa sebentar. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Lavene p-value-nya adalah sebesar 1 yang berarti lebih besar daripada 0,005 sehingga datanya bersifat homogen. Kemudian yang kedua tuh dilakukan uji normalitas itu menggunakan Shapiro-Wilk di mana hasilnya p-value-nya itu adalah 0,8914. Karena nilainya lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Kemudian setelah asumsi terpenuhi dilakukan analisis ANOVA 2 arah. Hasil menunjukkan bahwa jenis material memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah produk cacat karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yaitu adalah 5,12 dikali 10 pangkat minus 7. Suhu cetakan juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah produk cacat, namun pada interaksi antara jenis material dan juga suhu cetakan diperoleh p-value sebesar 1, sehingga tidak terdapat interaksi yang signifikan antara kedua faktor tersebut terhadap jumlah produk cacat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.